Shalom Jemaat GB Taman Adiasa yang diberkati Tuhan. Boleh sampai lambaikan tangannya di rumah, sorakan Kita percaya semua karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Di minggu pagi hari ini, selagi saya mau mengatakan bahwa kita nggak boleh bosan, kita jangan pernah bosan walaupun masih ibadah online di rumah, amin. Kita percaya tanpa mengurangi hadirat Tuhan, kasihnya Tuhan, berkatnya Tuhan buat kita semua. Biarlah walaupun ibadah online ini masih dilakukan di rumah, tapi kita tetap bersuka cita. Kita tetap terus boleh berkumpul bersama keluarga dan memuji menyembah Tuhan, amin. Saya undang jemaat di rumah boleh sambil angkat tangan saudara. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan terima kasih buat Tuhan yang baik. Oh, kami mau berterima kasih. Pergumulan saudara hari-hari ini, kita percaya bahwa Tuhan yang memberi jalan keluar, Tuhan yang memberikan kita terus kekuatan dan memberikan hikmat buat kita. Yang sakit di rumah boleh Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang beban berat Tuhan boleh ringankan ya Tuhan. Dan biarlah ya mereka yang di dalam kebingungan boleh Tuhan kasih jalan keluar. Angkat suaramu, naikkan pujianmu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau begitu manis Tuhan. Shandaralaba yaralaba ralaba ralaba yaralaba yaralaba. Inaralaba ya shanti karalaba ralaba ralaba ralaba. Kami mau tinggikan-Mu, kami mau agungkan-Mu. Biar ini bukan hanya rutinitas setiap minggunya Tuhan, tapi kami mau Tuhan selalu rindu menyenangkan-Mu, selalu rindu dekat dengan-Mu, dan selalu rindu Tuhan menyampaikan isi hati kami kepadamu Abah. Terima kasih Tuhan Kau beri kesehatan buat kami sepanjang hari, tahun, bahkan minggu Tuhan. Kami berterima kasih penyertaan-Mu yang selalu baru buat keluarga demi keluarga. Buat teman-teman kami, buat sanak saudara kami Tuhan, terima kasih Abah. Kami mau angkat pujian ini dari hati kami Tuhan, dan ini kerinduan kami. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Kami mau serahkan hati kami Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku.
yakin bahwa Tuhan sudah memberi kebebasan buat kita semua, sudah memberikan pemulihan buat kita semua, sudah memberikan kesembuhan dan jalan keluar buat kita semua. Saya rindu saudara yang di rumah boleh sambil angkat tangan saudara. Katakan lagu ini dari hatimu, dan ini biar jadi kerinduan setiap kita. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Dan menyenangkanmu, menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita mau katakan lebih lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Menyenangkanmu, senangkan Yesus, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan Yesus buat minggu pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersuka cita bersorak-sorai oleh karena namamu yang tinggi Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Saudara di rumah yang siap memuji Tuhan lebih lagi, yang siap bersuka cita oleh nama Tuhan, sorakan sambil lambaikan tangannya, sorakan haleluya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Yes. Katakan, tak pernah ku ragu akan
kita. Kita mau siapkan waktu terbaik buat mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi rema dalam hidup kita. Yang akan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Biarlah firman ini juga terus menguatkan kita, terus memperbaharui kita. Agar kita lebih lagi, lebih baik dalam Tuhan. Dan terus bersyukur buat kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita mau angkat pujian itu. Karena kita tahu kasihnya Tuhan besar buat hidup kita. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran
Kami tahu Kau begitu besar buat kami Tuhan. Kau yang mengampuni kami, tidak melihat masa lalu kami, kesalahan dosa kami Tuhan. Kau telah kubur dalam-dalam Tuhan, Kau mengampuni kami, terima kasih. Dan Kau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengangkat pujian ini Tuhan dari hati kami. Kami mau nyatakan dengan iman kami, Kau begitu besar buat kami. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur, dan ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, kami datang dengan sakit hati kami, tapi Kau beri kelegaan buat kami Tuhan. Kau sungguh baik. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dan pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kau begitu manis sabar, terima kasih Tuhan. Shalom dan selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, Jemaat GBI Taman Adiasa. Senang bertemu dengan saudara pada minggu yang penuh berkat ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, setiap kali kita memasuki tahun yang baru, sebagai contoh di tahun 2019 yang lalu kita masuk ke tahun 2020, tentu semua orang itu mengharapkan agar hidup di tahun yang baru dalam seluruh aspek akan menjadi lebih baik. Tapi kalau kita melihat hari ini, kita sudah berjalan di tahun 2020, memasuki bulan Agustus. Keadaan dunia ini sekarang justru tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hari ini dunia sedang dilanda oleh suatu wabah yang disebut wabah COVID-19. Satu virus yang sangat mematikan. Dan betul-betul wabah daripada virus COVID-19 ini merubah dunia, khususnya dalam dua aspek. Yang pertama, aspek kesehatan. Yang kedua, ekonomi. Sampai hari ini, semua negara sedang berjuang untuk mendapatkan vaksin daripada COVID-19 ini. Kalau saudara melihat berita-berita setiap hari, maka diberitakan jumlah pasien yang terjangkit dan yang meninggal semakin hari semakin bertambah. Tentu yang sembuh juga bertambah. Sehingga hal ini membuat orang menjadi putus asa.
Mereka mengatakan bahwa kalau keluar kita kena COVID mati, tapi kalau kita tidak keluar, kita tidak bekerja, kita tidak makan, kita pun bisa mati. Dan unik sekali saudara, banyak para ahli mengatakan, menurut berita yang saya dengar, bahwa virus ini mudah sekali mati dengan berbagai jenis sabun. Karena tubuh daripada virus ini terdiri dari protein. Dan virus ini menjadi berbahaya karena belum ada vaksin yang ditemukan. Dan kalau virus ini mengenai reseptor selaput lendir, dalam hal ini selaput lendir yang ada di tenggorokan kita, di hidung, di mata, atau di paru-paru, apalagi kalau orang itu mempunyai daya tahan tubuh yang menurun, kemudian ada penyakit penyerta, maka orang itu akan mudah sekali terkena penyakit atau wabah virus COVID-19. Di Indonesia bahkan di seluruh dunia, semua berusaha untuk memutuskan mata rantai penularan daripada COVID-19. Dengan berbagai cara, ada yang dengan cara karantina, ada yang dengan cara lockdown, ada yang cara dengan PSBB, kemudian menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, kemudian hand sanitizer, menjaga jarak, etika berbatuk atau bersin, minum vitamin, kalau pagi berjemuran, olahraga, minum herbal, dan lain sebagainya. Nah, saudara yang saya kasihi, dan sekarang kita mendapatkan satu kenyataan bahwa beberapa negara termasuk Indonesia sudah mulai menerapkan apa yang disebut dengan new normal. New normal. Dan new normal untuk Indonesia itu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Dikatakan bahwa new normal itu adalah tatanan baru beradaptasi dengan COVID-19. Artinya hidup berdamai atau berdampingan dengan COVID-19. Dan banyak sekali pakar mengatakan bahwa ke depan ini kita jangan berharap hidup kita sama lagi seperti sebelum adanya wabah COVID-19. Ini adalah satu realita. Dan pagi ini saya ingin membawakan satu tema yang berjudul New Normal. Jadi hidup kita ini berlangsung seperti biasa, tetapi dengan keadaan yang baru atau tatanan yang baru. Saudara, wabah COVID-19 ini betul-betul membawa perubahan dalam semua aspek. Bumi ini juga berubah ketika pertama kali terkena COVID. Semua orang di rumah. Bumi ini menjadi pencemaran udara berkurang, ozon pun katanya mulai menutup, lingkungan menjadi bersih, di laut, di danau, dan sebagainya. Manusia yang dulu tidak disiplin, sekarang mulai disiplin, memperhatikan kesehatan, memperhatikan olahraga, pola makan, pola hidup, dan sebagainya. Ekonomi juga berubah. Orang berusaha untuk survive, untuk hidup, melakukan inovasi-inovasi. Dalam dunia pendidikan pun berubah, di mana anak-anak tidak lagi belajar untuk sementara waktu di sekolah, tetapi di rumah, melalui handphone, melalui multimedia, dan sebagainya. Nah, pertanyaan yang timbul begini, saudara. Apakah new normal ini hanya berlaku untuk hal-hal jasmani atau kegiatan kita sehari-hari saja? Menurut saya tidak. New normal ini juga berlaku dalam hal-hal rohani. Sampai hari ini kita tidak tahu apa yang menjadi penyebab adanya wabah virus COVID-19. Mungkin kesalahan manusia, mungkin mutasi virus, kita tidak pernah tahu. Yang disengaja ataupun tidak sengaja. Tapi bisa saja ini terjadi, saudara, karena memang Tuhan mengizinkan semua ini terjadi. Atau ini merupakan bagian dari penggenapan firman Tuhan. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang terjadi pada hari ini, semua tetap ada di bawah kendali dan kontrol Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan apa arti new normal bagi kita anak-anak Tuhan. Supaya kita mengerti apa yang sedang kita hadapi hari ini dan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus menerima keadaan dan percaya seperti apa yang firman Tuhan katakan.
Pertama, kita harus menerima keadaan dan percaya seperti apa yang firman Tuhan katakan. Apa itu yang firman Tuhan katakan? Firman Tuhan berkata bahwa keadaan dunia ke depan ini tidak akan semakin baik. Jadi kita tidak bisa berharap bahwa keadaan dunia ke depan ini akan semakin baik. Dan ini harus kita tanamkan dalam hati dan pemikiran kita, bahwa keadaan dunia ke depan tidak akan semakin baik. Kenapa? Supaya kita bisa memindahkan hati kita ke surga, ke langit baru dan bumi yang baru. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21 secara inti dikatakan, kumpulkan harta di surga dan bukan di bumi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, mungkin ada yang berpikir begini, kalau vaksin COVID-19 ini sudah ditemukan, maka keadaan dunia ini akan menjadi baik. Tidak. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena Alkitab berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kedepan ini kita akan berhadapan dengan keadaan yang sukar. Kalau kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli dengan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara akan menemukan orang-orang seperti itu. Yang kedua, kenapa kita katakan keadaan dunia ini tidak semakin baik walaupun COVID ini akan berlalu? Di dalam Matius 24 ayat 3-14, kalau saudara baca dalam perikopnya yang berjudul Permulaan Penderita, itu dijelaskan bahwa nanti akan ada yang namanya perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Dan saudara lihat, hari-hari ini, dunia ini sedang mengalami ancaman perang dunia ketiga. Bukan perang biasa, tapi perang nuklir. Saudara bisa membayangkan kalau terjadi perang nuklir. Hari-hari ini, bagaimana ketegangan yang terjadi antara Amerika dengan Cina, Korea Utara, Korea Selatan, itu ada di depan mata kita. Begitu juga dengan wabah penyakit. Kita baru saja ketemu dengan yang namanya virus COVID-19. Kita tidak tahu setelah ini ada virus apa lagi, saudara. Karena yang jelas adalah bahwa banyak beberapa negara yang membuat senjata biologis. Kita tidak tahu yang pasti, tapi ada. Dan senjata biologis itu disinyalir itu jauh lebih murah dibandingkan senjata nuklir. Tetapi daya bunuhnya luar biasa. Pada akhir zaman juga akan terjadi penyesatan. Dan juga yang disebut dengan gempa. Kita berhadapan dengan gempa hari-hari ini, tsunami, kelaparan, ekonomi. Jadi memang saudara, keadaan ke depan ini tidak akan semakin baik. Ini perlu kita ingat, supaya kita bisa memisahkan hati, memindahkan hati kita dan mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Sebab dunia ini sudah tidak lagi bisa menjanjikan, seperti kapal Titanic yang sedang terus-menerus turun dan akan tenggelam. Kenapa saudara dan saya harus mengingat ini di poin pertama ini? Bahwa dunia ke depan tidak akan semakin baik. Pertama, karena Tuhan sendiri yang mengatakannya. Yang kedua, kita bisa punya kesempatan untuk mempersiapkan diri kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kembali yang tidak lama lagi untuk menjemput kita. Kapan itu? Kita tidak pernah tahu. Nah, saudara, yang kedua yang harus kita perhatikan dalam new normal ini, kita harus berbalik dan mencari Tuhan. Kalau saya ingin meminjam kalimat yang lebih tegas, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Saya meyakini bahwa wabah COVID-19 ini merupakan awal
dari panggilan Tuhan kepada umatnya di akhir zaman ini untuk berbalik atau bertobat dan lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau zaman dulu, zamannya Nuh, ketika membuat bahtera dan meminta orang supaya bertobat. Kemudian zamannya Lot, ketika para malaikat menyuruh Lot dan keluarganya juga supaya keluar dari Sodom dan Gomora karena mau dihukum. Hari ini kemungkinan COVID-19 merupakan tanda awal di mana Tuhan juga sedang memberikan peringatan supaya kita bertobat sungguh-sungguh dan berbalik mencari Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita perlu lebih sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita membaca firman, kita berdoa, ya, kita mendengarkan khotbah-khotbah yang baik, mungkin dari YouTube, dari live streaming, kebaktian tengah minggu, hari Minggu, kita membaca buku-buku rohani yang berkualitas, dan kita menuruti tuntunan Roh Kudus dan belajar untuk melakukan firman Tuhan. Mulai dari sikap hati kita, ucapan kita, niat kita, tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, wabah COVID-19 ini adalah suatu keadaan kondusif untuk kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau ini saudara baikkan, dan kalau COVID-19 ini akan selesai, akan lewat, maka saudara tidak akan pernah punya kesempatan atau momentum yang baik untuk lebih sungguh-sungguh. Sebab apa? Dalam keadaan sulit saja kita tidak cari Tuhan sungguh-sungguh, apalagi dalam keadaan baik. Saudara, mencari Tuhan dan berbalik kepada Tuhan atau bertobat itu gampang, mudah. Caranya apa? Berdamailah dengan Tuhan. Kalau dulu kita hidup dengan kebiasaan yang buruk, yang lama, sekarang kita berubah. Kita harus hidup di dalam kasih. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Tapi itu tidak cukup. Tuhan juga mau kita juga berdamai dengan semua orang. Ya, sebab tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi dengan saudara kita sendiri yang kelihatan kita membenci. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, firman Tuhan berkata, "Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Oleh karena itu, saudara, dalam hukum kasih di dalam Matius 22 ayat 37-40, Tuhan mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kesempatan hari-hari ini adalah kesempatan yang baik untuk kita melakukan rekonsiliasi, baik dengan Tuhan juga dengan sesama kita. Kenapa? Karena waktunya ini sudah sangat singkat, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, dan ini memprihatinkan. Justru di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, orang tidak bertobat, orang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau kita lihat dari berita-berita, orang malah korupsi. Di tengah-tengah wabah yang mengerikan ini, orang justru korupsi. Orang memfitnah, orang membuat hoax. Ada juga yang berzina, saudara. Waduh, manusia tidak takut akan Tuhan. Padahal COVID-19 ini sebetulnya belum apa-apa. Ke depan nanti, mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan mungkin lebih buruk. Mereka lupa bahwa kematian bisa terjadi setiap saat. Oleh karena itu, yang kedua, berbaliklah kepada Tuhan dan mencari Dia dalam kondisi seperti ini. Dan yang ketiga, bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini dan ke depan yang keadaan yang tidak semakin baik ini. Yang pertama, kita jangan takut. Jangan takut. Sebab ketakutan itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Saya ingin menggunakan satu istilah. Orang bisa takut, tapi tidak boleh hidup di dalam ketakutan. Sebab ketakutan itu akan membunuh iman kita. Ketakutan itu menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Ketakutan itu menunjukkan bahwa
kita tidak mengakui Tuhan itu ada dan Tuhan sanggup untuk menolong kita. Oleh karena itu kita tidak boleh takut. Saya ingin mengatakan satu statement yang mungkin saudara bisa memegang ini sebagai satu pegangan. Yang disebut jangan takut itu adalah begini. Kita selesaikan bagian kita secara maksimal. Artinya apa? Kita menjaga diri kita dari wabah COVID-19 yang ada ini dengan mengikuti protokol daripada yang diberikan oleh pemerintah kita. Misalnya pakai masker, cuci tangan, minum vitamin, berolahraga, tidur cukup, makan yang baik, ya, kemudian hindari kerumunan dan lain sebagainya. Itu bagian kita yang kita kerjakan secara maksimal. Sedangkan selebihnya jangan takut apa yang Tuhan akan kerjakan kepada kita. Sebab Tuhan lebih tahu yang baik dari apa yang baik untuk kita dari apa yang kita ketahui. Jadi Tuhan pasti akan menjaga dan memelihara kita. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, itu pertama, jangan takut. Yang kedua, dalam keadaan seperti ini, andalkan Tuhan dan percaya kepadanya. Saudara, saya teringat dengan kisah daripada Daud dan Goliat. Ketika Goliat berhadapan dengan bangsa Israel, seluruh bangsa Israel itu ketakutan, termasuk Saul dan jenderal-jenderal perangnya. Sehingga mereka tidak berani berhadapan dengan Goliat. Tiba-tiba muncul Daud. Daud ini berani sekali untuk menghadapi Goliat. Bahkan Saul dan seluruh jenderal-jenderal daripada Saul ini meragukan kemampuan Daud untuk melawan Goliat. Sebab memang dari segi postur dan keahlian perang tidak mungkin Daud bisa melawan Goliat. Tapi kalau kita pelajari, kenapa Daud bisa berani melawan Goliat? Pertama, Daud mengalahkan ketakutan yang meliputi seluruh bangsa Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Daud hidup bergaul dengan Tuhan dan mengalami banyak hal pertolongan dari Tuhan karena dia mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Sebelum bertemu dengan Goliat, dia mengembalakan kambing dan domba. Setiap kali ada kambing dan dombanya yang dimakan atau ditangkap oleh singa atau beruang, Daud mengubar dan mengeluarkan dan membunuhnya. Dan Daud melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia tidak takut dan dia berani melawan Goliat. Dan dia buktikan itu ketika dia berlawan dengan Goliat. Karena dia melihat Goliat itu terlalu kecil dibandingkan dengan Allah yang dia sembah. Saudara, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Dunia dihadapkan pada satu kenyataan bahwa keadaan tidak semakin baik. Kita harus menerima itu. Kedepan ini tidak semakin baik. Oleh karena itu yang kedua, ini adalah kesempatan kita untuk berbalik dan mencari Tuhan. Berbalik dan mencari Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, bertobat dari cara hidup yang lama, menggunakan hidup yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, melewati wabah COVID-19 ini dan ke depan yang tidak semakin baik ini, kita jangan takut. Karena ketakutan akan membunuh iman percaya kita kepada Tuhan, meragukan Tuhan. Kita juga harus mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan lebih tahu yang baik untuk kita daripada kita mengetahui diri kita sendiri. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara memasuki hari-hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Nyatakan hatimu kepada Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar pagi ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dalam nama anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, bahkan melindungi hidup saudara mulai pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.